warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Fitriani, SE MPD, sebagai salah seorang dosen program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Bidang ilmu saya adalah manajemen sumber daya insani. Video ini saya sampaikan sebagai salah satu syarat pengajuan untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pernyataan ini saya buat sebagai unjuk dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu pada program studi perbankan syariah antara lain pengantar manajemen, manajemen sumber daya insani, etika bisnis Islam, pelayanan publik, manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen sumber daya insani dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran prodi yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya insani adalah sikap yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap bertindak. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok dan memiliki kepekaan sosial dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian selanjutnya, pengetahuan. Yang pertama, mampu memahami dengan baik manajemen sumber daya insani. Yang kedua, mampu mengaplikasikan manajemen sumber daya insani dalam bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik mandiri maupun kelompok. Yang keempat, mampu memiliki sikap positif setelah mengikuti perkuliahan manajemen sumber daya insani melalui perilaku yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Capaian selanjutnya, keterampilan. Yang pertama, mampu menunjukkan pemahaman dan kemampuan dalam dunia manajemen sumber daya insani sesuai dengan prinsip Islami. Yang kedua, mampu terampil berperan serta dalam mengaktualisasikan manajemen sumber daya insani dalam berbisnis. Yang ketiga, mampu menggunakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran dalam berbisnis sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dalam bidang manajemen sumber daya insani. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika akademik. Yang ketiga, kemampuan dalam penguasaan pengetahuan bidang keilmuan secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep, filosofi, metode, disiplin keilmuan, manajemen keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia, serta entrepreneur. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Mata kuliah manajemen sumber daya insani diberikan kepada mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam bertujuan membekali mahasiswa tentang sikap, prinsip, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi yang meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi dan kesejahteraan, hubungan kerja, serta pengelolaan karir dan pemberdayaan karyawan. Manajemen
Sumber Daya Insani terdiri dari 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, orientasi perkuliahan, yaitu menyampaikan dan menjelaskan RPS, kontrak perkuliahan, dan nilai tugas-tugas yang akan dikerjakan. Sistem pembelajaran dengan menggunakan konvensional, yaitu ceramah, diskusi, dan pertemuan dengan Google Meet. Materi pembelajaran ini saya juga mengupload pada Siakat Universitas Muhammadiyah Aceh sehingga memudahkan mahasiswa mengakses materi yang akan dipelajari. Selanjutnya pada pertemuan kedua, manajemen sumber daya insani. Pada pertemuan ketiga, analisis jabatan. Pada pertemuan yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya pada pertemuan kelima, rekrutmen dan seleksi. Pertemuan keenam, pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ketujuh, proses dan jalur pengembangan karir. Pertemuan ke-8 yaitu kita mengadakan ujian tengah semester, yaitu pengujian terhadap materi yang telah kita berikan kepada mahasiswa. Di pertemuan ke-9, kasus-kasus yang terkait dengan manajemen. Di pertemuan ke-10, adanya penilaian kinerja. Pertemuan ke-11, kompensasi. Pertemuan ke-12, kesehatan dan keselamatan kerja. Di pertemuan ke-13, produktivitas kerja. Di pertemuan ke-14, ruang lingkup audit sumber daya manusia. Di pertemuan ke-15, sumber daya manusia global. Dan di pertemuan terakhir yang ke-16, kita mengadakan ujian akhir semester, yaitu UAS. Di awal pertemuan saya akan awali dengan perkenalan dengan mahasiswa dengan sistem konvensional. Di sini saya lanjutkan dengan membahas tentang kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan saya membahas mengenai kesepakatan dengan mahasiswa terkait proses perkuliahan selama 1 semester ke depan hingga penilaian di akhir semester. Adapun pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran ini adalah kehadiran 10%, tugas dan kuis memiliki 10%, praktik manajemen sumber daya insani 15%, UTS 30%, dan UAS 35%. Pada video pembelajaran yang akan saya lakukan di akhir sesi ini, saya akan menerangkan materi mengenai manajemen sumber daya insani, yaitu pada pertemuan ke-11 dengan materi kompensasi. Saya menggunakan metode konvensional untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai kompensasi dan membuka sesi diskusi. Bahan pembelajaran yang digunakan adalah bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah dan buku yang relevan, mata kuliah manajemen sumber daya insani, serta hasil publikasi pengabdian, serta penelitian yang telah dilakukan dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Demikian ulasan singkat tentang pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya insani. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas dengan materi kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, mari sama-sama kita untuk keberkahan ya. Keberkahan kita dalam mendapatkan ilmu yang kita pelajari hari ini, semoga berkah dan terserap untuk kita semuanya. Dimulainya dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini materi kita yang berjudul kompensasi ya. Kompensasi ini salah satu ya dalam belajar, dalam setiap kita bekerja, imbalan atau upah kita sebagai karyawan yang diterima hasil keringat kita ya. Jadi kompensasi segala bentuk imbalan yang baik berupa finansial dan juga maupun non finansial ya, yang istilahnya karyawan yang diterima oleh karyawan atas kontribusi atau hasil keringat kita sendiri dalam kita bekerja, atau bonus, gaji, tunjangan, bisa juga dalam bentuk insentif ya,
sebagai penghargaan dari hasil kita bekerja. Apa saja yang menjadi jenis dari kompensasi kita dalam kita bekerja dalam bentuk kompensasi finansial, ya. Bagaimana yang dikatakan dalam bentuk kompensasi finansial, yaitu berupa gaji, tunjangan, misalnya kalau misalnya ada yang menduduki jabatan misalnya, ya. Hasil kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang di jabatan kita itu namanya tunjangan, ya. Yang bentuk itu bonus, intensif, dan berbagai manfaat lainnya yang dapat diukur dengan uang. Dalam bentuk bonus itu mendapatkan dalam mungkin 1 tahun sekali, ya. Bukan dalam bentuk bonus itu bukan setiap gaji yang kita terima. Tapi kalau tunjangan itu jabatan atau hasil kita menduduki jabatan kita sendiri di suatu bidang, ya, bidang tertentu. Tapi kalau misalnya gaji, ya, itu memang hak karyawan diterima setiap bulan, ya. Kalau berbentuk dari finansial, non finansial itu berupa pengakuan, promosi. Kalau misalnya yang bentuk non finansial itu promosi. Kalau misalnya kita menduduki jabatan yang lebih bagus lagi, kita bagus pekerjaan kita, mungkin akan dipromosi untuk naik jabatan atau naik tingkatan yang lebih di atasnya lagi. Bisa jadi dipromosikan kita, bagaimana pengembangan karir kita, apakah bagus atau tidak bagus akan dilihat kembali nanti, ya. Kalau misalnya kompensasi langsung, yaitu berupa gaji pokok, tunjangan, dan insentif yang diterima karyawan secara langsung. Kalau misalnya kompensasi langsung ini gaji pokok, tunjangan. Biasanya kan ada setiap itu gaji pokok berdasarkan jabatan kita, berdasarkan golongan kita, dan juga berdasarkan tingkatan, ya. Misalnya kita duduk bagian manajer atau mungkin di atas manajer, ya. Ada kepada bidang yang sesuai dengan tingkatan bidangnya, ya, yang kita terima secara langsung. Kita lanjutkan. Kompensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi yaitu kemampuan perusahaan. Itu tidak semuanya kompensasi yang kita dapatkan secara dalam bentuk kompensasi yang lebih bagus lagi. Itu tergantung kemampuan perusahaan. Di mana kita bekerja itu tidak semua perusahaan yang memiliki lebih bagus lagi, ya. Ada perusahaan yang ada tingkatannya, yang di bawah, menengah, dan di atas. Mungkin kompensasi yang diterima itu menurut kemampuan perusahaan, ya, dalam sistem ekonomi atau istilahnya modal, ya, atau membayar karyawan itu dalam bentuk mungkin ada berdasarkan standar UMR atau berdasarkan juga di bawah itu tergantung dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, kondisi pasar tenaga kerja, yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, tingkat persaingan, dan tren kompensasi di industri. Ini kadang-kadang kalau misalnya di pasar tenaga kerja, kalau misalnya ada penawaran dan permintaan, ya, kalau misalnya pasar lebih bagus lagi, tenaga kerjanya itu misalnya dalam penerimaan pekerjaan, ya, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Biasanya kan itu setiap perusahaan ada membuka lowongan pekerjaan, ya, tergantung kalau misalnya permintaan banyak, ya, pasti membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi. Istilahnya kan ada penawaran, ya, dan permintaan. Kalau misalnya yang kita tawarkan itu misalnya tenaga kerja ini permintaan banyak, ya pasti kan juga penerimaannya, ya, atau penawarannya lebih ditingkatkan lagi, ya. Baik, selanjutnya kinerja karyawan. Nah, dalam kinerja karyawan itu tingkat keterampilan karyawan itu sangat dibutuhkan, ya,
berdasarkan pengalaman. Makanya dalam setiap itu penerimaan karyawan itu kan akan dilihat kembali ya faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Akan dilihat kembali bahwasanya dia berpengalaman akan diutamakan ditempatkan di bidang apa. Jadi disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini sendiri. Yang selanjutnya peraturan pemerintah. Undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait upah minimum ya, istilahnya kan sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya, kan ada berdasarkan standar UMR ya. Kalau misalnya perusahaan yang lebih gede itu harus berdasarkan standar UMR membayarnya. Seperti kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan seperti yang di luar negeri ya, mungkin yang membutuhkan buruh yang lebih banyak atau buruh melebihi dari 100 orang. Bisa jadi mungkin sampai ribuan. Nah, itu dia harus sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan peraturan dari pemerintahnya. Selanjutnya kita lanjutkan. Tujuan dan manfaat dari kompensasi. Kalau misalnya kita lihat dari manfaat atau tujuan ya, menarik talenta terbaik ya, istilahnya kompensasi yang kompetitif membantu perusahaan menarik dan merekrut kandidat berkualitas ya. Makanya manfaat kompensasi ini, kalau ada sebuah perusahaan itu yang membayar gaji yang lebih tinggi, salah satunya banyak manfaat bagi menarik calon-calon karyawan. Oh, di sana lebih bagus ya, istilahnya gajinya lebih gede. Nah, makanya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kalau misalnya ada perusahaan yang lebih besar lagi, harus kompensasi atau gaji yang dibayar itu harus lebih bagus lagi, harus sesuai dengan standar UMR. Kalau misalnya mungkin lebih di atas itu, di atas UMR lagi. Selanjutnya yang kedua, memotivasi karyawan. Kompensasi yang dibayar dengan adil atau gaji yang dibayar dengan adil itu sesuai dengan kinerja. Kadang-kadang orang mendapatkan gaji yang lebih banyak tapi kinerjanya kurang bagus. Itu tidak sesuai ya. Jadi kompensasi yang diterima lebih bagus juga, hasil kerjanya juga lebih bagus. Jadi waktu pas pembayaran gaji itu harus adil ya. Kadang-kadang nanti mungkin ada kesenjangan ya yang tidak adil, akan terjadi ketidakadilan di antara karyawan itu sendiri. Selanjutnya mempertahankan karyawan. Ada yang karyawan yang kualitasnya lebih bagus, itu kalau lebih bagus perusahaan itu mempertahankan karyawan itu sendiri. Bagaimana kerja dia ya, kualitas yang dia kerjakan, hasil yang didapatkan oleh perusahaan, bagaimana mempertahankan karyawan itu sendiri. Bagaimana? Ya, dengan kita mengkasih bonus yang lebih bagus lagi sesuai dengan yang didapatkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan harus mempertahankan karyawan yang mempunyai kualitas yang lebih bagus lagi. Ya, kalau misalnya dilepaskan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau mungkin dicari pergantian itu tidak mendapatkan seperti yang sudah ada. Ya, makanya setiap perusahaan itu akan melihat kualitas ya dari karyawan itu sendiri ya, sesuai dengan hasil yang karyawan itu sendiri juga mendapatkan kompensasi atau gaji yang lebih bagus lagi. Untuk selanjutnya ya, proses penentuan kompensasi berdasarkan analisis pekerjaan ya. Karena dalam setiap pekerjaan kita itu ada analisis ya. Istilahnya dilihat dari hasil kerjanya ya, istilahnya bagaimana menentukan hasil atau mungkin kompensasi, mungkin bonus dilihat. Kalau misalnya dia kerja lebih bagus ya, harus melihat ya hasil kerja dia agar bisa kita menentukan sesuatu yang kita berikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi analisis dalam penentuan kompensasi, yaitu analisis pekerjaan ya, memahami tugas, tanggung jawab dan persyaratan sesuai dengan posisi yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi istilahnya menganalisis
pekerjaan karyawan itu sendiri, bagaimana apakah sudah sesuai atau tidak. Yang kedua, survei pasar, yaitu mengumpulkan data tentang tingkat kompensasi dan industri yang sama, ya. Tingkat kompensasi, istilahnya mengumpulkan data dari setiap bagian itu, apakah misalnya layak dia mendapatkan kompensasi yang lebih bagus lagi atau tidak, ya. Yang ketiga, struktur gaji, ya, merancang struktur gaji dan skala upah yang kompetitif dan adil. Yang selanjutnya, daya saing eksternal, ya, istilahnya menyesuaikan kompensasi agar tetap kompetitif di pasar tenaga kerja, ya. Bagaimana daya saing, ya, eksternal agar tetap kompetitif di pasar tenaga kerja, istilahnya bagaimana di antara karyawan itu tetap, ya. Selanjutnya berdasarkan kompensasi ini, kesimpulannya kompensasi itu harus adil, ya, karena merupakan sebuah kunci dalam kita untuk menarik, memotivasi dan juga mempertahankan karyawan yang terbaik, ya, untuk perusahaan itu sendiri. Dari materi yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ibu, bagaimana jika upah kita tidak sesuai dengan standar UMR? Kemana kita harus mengadu? Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali apa yang ditanyakan oleh Deswita kepada saya. Kemana kita harus mengadu, ya? Yang pertama sekali itu harus konsultasi dulu dengan perusahaan itu sendiri, apakah dibayar sesuai dengan standar UMR atau tidak, ya. Kita harus sebelum, ya, kita tidak dibayar dengan standar UMR, kita harus memiliki ya slip gaji, kontrak kerja kita itu harus ada. Jadi kita konsultasi dulu dengan pihak perusahaan itu sendiri, apakah kita dinaikkan gaji sesuai dengan standar UMM atau mungkin di bawah itu. Itu sesuai dengan kontrak yang perjanjian di awal. Yang kedua, kalau misalnya seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan standar UMR, ya. Yang kedua, melapornya ke bagian ketenaga-kerjaan, ya, ketenaga-kerjaan, misalnya di mana mungkin ke dinas bagian ketenaga-kerjaan tidak sesuai dengan standar yang dibayar tidak sesuai dengan UMR, ya. Yang pertama kita dengan perusahaan, yang kedua dengan dinas ketenaga-kerjaan. Yang selanjutnya itu ada melalui badan pengawasan ketenaga-kerjaan, ya. Istilahnya tenaga kerja ini kan ada yang mengawasi, ya, ada yang mengawasi yang memiliki wewenang, ya, atau perusahaan dalam pengawasan sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus melalui itu, ya. Kalau misalnya juga tidak ada, kita harus melapor ke bagian ketenaga-kerjaan. Dan yang keempat itu adanya serikat pekerja, seperti yang buruh-buruh itu kan ada, ya, yang tidak dibayar dengan standar UMR itu kan ada, ya, untuk menentukan tidak dibayar, ada serikat, ada persatuan yang dikelola oleh buruh seluruh Indonesia, bisa juga internasional, ya. Itu salah satu yang diperjuangkan, ya, oleh serikat. Nah, itu. Saya ingin bertanya, Ya. apakah di hari libur ada mendapatkan bonus atau kompensasi? Ya, baik, terima kasih kepada Noval, ya, yang telah menanyakan bagaimana kalau misalnya di hari tanggal merah itu apakah kita mendapatkan upah lembur atau bonus, ya.
yang sudah pasti kalau misalnya kita bekerja di hari tanggal merah itu sudah pasti mendapatkan bonus atau lembur kerja ya. Kita malah kalau misalnya di hari bukan di waktu kita bekerja biasanya itu mendapatkan gaji atau kompensasi 2 kali lipat, istilahnya di luar jam kerja kita yang sudah ditentukan ya. Jadi harus membayar 2 kali lipat ya, istilahnya kalau misalnya dalam satu hari itu misalnya ditargetkan 10.000, itu kalau misalnya dalam per hari ya nanti, atau mungkin 100.000. Tapi kalau misalnya di hari libur kan bukan di jadwal kita, jadi harus kita mendapatkan kompensasi kita 2 kali lipat ya. Itu setiap pekerja harus bisa mendapatkan hak kita. Yang bonus, kalau misalnya yang bonus itu tidak setiap kita bekerja dapat bonus. Yang dikatakan bonus itu di akhir setahun sekali ya, di akhir tahun. Mungkin juga bisa juga kalau misalnya mendapatkan reward yang lebih bagus lagi, bisa juga mendapat kita bonus sesuai dengan yang didapatkan oleh perusahaan itu sendiri. Tapi kalau misalnya lembur itu memang di setiap kita bekerja di hari tanggal merah itu kita wajib menerima kompensasi 2 kali lipat dari gaji kita bekerja di hari biasanya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena yang lembur ini kan di luar jam kita bekerja ya, itu dia. Jadi kalau misalnya bonus itu harus kita bedakan, bisa membedakan. Yang kalau misalnya bonus dia tidak setiap bulan mendapatkan, dia mungkin setahun sekali, mungkin juga dalam setahun itu 2 kali. Itu tergantung dari perusahaan itu sendiri bagaimana mungkin mendapat reward yang lebih bagus lagi. Bagaimana Muhammad Nova? Nova? Baik. Oh, ya. Demikianlah materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.